ihsan tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah di Jumat yang kedua. Masya Allah, kita telah melewati 2 Jumat di bulan suci Ramadan. Dan Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk bisa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kita di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan hingga insya Allah kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan itu dengan dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama menjadikan Ramadan itu miniatur kehidupan. Yang lulus ibarat dia lulus dari kehidupan, yang gagal ibarat dia gagal dari kehidupan. Makanya subhanallah, permasalahan utama di bulan Ramadan adalah banyaknya manusia yang tidak sadar bahwa Ramadan ini hanya datang terbatas sekali dan belum tentu ketemu dengan yang tahun depan. Itulah kenapa ayat yang kemudian Allah ikat setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini perintah puasa pertama. Hai manusia sekalian, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan untuk orang kalian sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, sebagian para qari membaca seperti ini. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Mereka banyak di antara para masyayikh kami di Sudan itu, kalau dia kemudian baca ayat ini, ayat tentang puasa, dia tidak berhenti pada kalimat la'allakum tattaqun. Sebagian bahkan berhenti agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Terus kemudian diangkat lagi, la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ayyaman ma'dudat, hari-harinya terbatas. Ramadan itu Pak, kalau nggak 29 pasti 30. Itu aja harinya. Itulah enaknya bulan Hijriah, itu enaknya kayak gitu. Kalau di bulan Masehi kan ada 28, ada 31, ada 30, 29. Kalau di bulan Hijriah, kalau tidak 29, 30. Kalau bulan kelihatan berarti 29. Kalau belum kelihatan 30. Ya, kata Rasulullah fa'igumma alaikum fa'akmilu sya'ban thalathuna yawman. Kalau memang tidak terlihat bulannya, tambah 1 hari, lengkapi bulan Sya'ban jadi 30 hari. Itulah Hijriah. Gampang hitungnya. Kalau nggak 29, 30, 29, 30. Kelihatan hilal berarti 29. Dan kelihatan berarti 30. Tinggal tambah 1 hari. Besoknya pasti sudah ganti bulan. Nah, itulah kemudian fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Allah yang menjadikan ini fitrah. Bagaimana bulan itu dengan peredarannya dan bagaimana matahari dengan peredarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makanya subhanallah kalimat ayyaman ma'dudat, hari-harinya terbatas. Ini harus jadi momentum, Pak. Ayyaman ma'dudat, apa yang harinya terbatas, Ustaz? Hari terbatas hari di bulan Ramadan. 1. Ayyaman ma'dudat, puasa wajibnya terbatas. Ayyaman ma'dudat, Lailatul Qadarnya terbatas. Bahkan lebih sempit lagi kalau Lailatul Qadar, Pak. Kalau Ramadan 30 hari atau 29. Kalau Lailatul Qadar 10 hari. Kemudian Rasulullah kasih lagi, Pak, ayyaman ma'dudat, biar mudah para sahabat, kata Rasulullah SAW, carilah di malam-malam ganjil. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Pak, kapan malam ganjil itu datang? Sebagian mengatakan ketika engkau menghitung dari awal, maka ketika 21, 23, 25, 27, itulah malam ganjil. Tapi sebagian yang lain mengatakan, jangan salah, hati-hati dengan menghitung malam ganjil, Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi kemudian ketika kita hitung 1, 2, 3, 4, ada yang menghitungnya dari belakang. Maka kalau dihitung dari belakang, ganjilnya itu tidak akan pernah ketemu. Itulah kenapa Rasulullah SAW, Pak, kalau 10 hari terakhir dia tinggalkan rumahnya, dia masuk ke masjid, beriktikaf, cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Mau ganjil, mau genap, semuanya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik ini kalimat ayyaman ma'dudat. HP kita nih, Pak, ya. Telkomsel, XL, Indosat, apa saja. Itu ada istilah kuota unlimited. Mungkin yang pernah kerja di perusahaan telekomunikasi mungkin ngerti ya. Saya beli, Pak, waktu kemarin ke Malaysia. Ada kartu kata Pak Cinya itu, ini unlimited nih, Tuan Guru, kata dia. Ini unlimited. Ah, benar Cik, benar, kata dia. Saya belilah, Pak, ya, 120 ringgit.
Kalau dikali 4.000, 600.000. Kata dia unlimited sebulan. Oke. Saya cuma 2 minggu di Malaysia. Kata dia unlimited Pak. Seminggu saya pakai, ya. Karena unlimited kata dia. Unlimitednya nggak terbatas. Saya kata berapa giga nih? Macam mana nih? Berapa giga? Kata dia. Tak ada giga, jadi unlimited. Kata dia. Ya. Oke, saya pakai. Seminggu Pak habis. Ya. Saya pakai. Ya kan dia bilang unlimited. Saya pakai buka Murotal kan. Sebelum tidur saya buka pakai YouTube. Jadi kan kuota jalan. Subhanallah, seminggu habis. Saya datang ke dia. Cik, kata Pak Cik unlimited. Macam mana nih? Kata dia unlimited Ustaz. Unlimited tak terbatas. Tak terbatas internetnya. Kuotanya terbatas. Coba Pak. Internetnya tak terbatas Pak. Yang terbatas kuota. Benar kata dia. Saya nggak menyalahkan karena ini pemahaman Pak. Maksud saya yang unlimited itu kuota itu jatah saya. Kalau diibaratkan kehidupan Bapak Ibu sekalian, di dunia aja orang nggak mau rugi Pak. Istilah unlimited itu. Pasang wifi saya Pak di sekolah saya punya sekolah di atas nih. Pasang wifi Pak. Kata orang providernya unlimited ini Ustaz. Baik, unlimited. Pasang Pak. Beberapa minggu, 3 minggu dipakai, minggu terakhir lemot, ya. Lambat Pak dia, lalu kita protes lah. Kok? Terus dia cek pemakaian, dia kata, wah Ustaz, kuotanya sudah habis. Berapa kuotanya? 100 GB. Kok kamu bilang unlimited? Yang unlimited internetnya, jatah kuotanya tetap ada. Langsung saya kasih tahu anak-anak waktu itu, saya bilang, nah begitulah kehidupan. Internet aja ada kuotanya, apalagi hidup. Kita ada kuota, ada jatah. Ya. Ada yang jatahnya 70 tahun, ada Pak. Ada yang cuma 40 Pak, ada. Ada yang kayak teman saya Pak, ya, Rasulullah rahimahullah, ya. Mau berangkat ke Sudan Oktober kemarin 2021. Sudah selesai penulisan S3-nya, tinggal sidang. Usia baru 34 tahun waktu itu. Anak perempuan masih usia 2 tahun. Mau berangkat S3, Covid meninggal. Covid. Subhanallah. Teman saya ini di Depok tinggalnya. Jadi sudah mau berangkat Pak untuk menyelesaikan S3. Jatah kuota hidupnya cuma 34 tahun dari Allah. Anaknya 1, usia 2 tahun. Jatah Pak. Ya. Itulah kenapa jatah Ramadan itu dikatakan ayyaman ma'dudat. Kalimat ayyaman ma'dudat ini Bapak Ibu sekalian boleh cek di Al-Quran. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Apa maksud hari yang terbatas? Bahwa miniatur kehidupan Ramadan itu ada pada miniatur kehidupan kita. Kalau Ramadan singkat Pak, tahu-tahu tinggal berbuka puasa. Kalau kita nikmati kehidupan, tiba-tiba Masya Allah kita ngaji, nggak kerasa puasa. Ada orang yang seperti itu dalam hidup Pak, yang tiba-tiba Masya Allah meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mengaji, meninggal. Kenapa Pak? Karena dia nikmati. Ada orang Pak yang Masya Allah tiap jam dia lihat, ya Allah masih jam 11. Dia lihat lagi, masih jam 1. Kayak lama sekali waktu berbuka. Tapi ada orang yang menikmati amal solehnya Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya tiba-tiba sudah azan maghrib. Karena dia nikmati Bapak Ibu sekalian, dia nggak kerasa. Mau puasa mau nggak puasa kayak sama saja. Itulah orang yang sudah larut dalam kenikmatan beramal soleh Bapak Ibu sekalian. Pak, kenapa kita nggak ngantuk Pak? Di kompleks Balitai ini Anda bisa hitung rumah. Di Java Anda bisa hitung rumah. Berapa yang masih tidur? Berapa yang tidak sholat subuh? Berapa yang kesiangan bangun sahur? Coba. Kenapa kita tidak Pak? Karena ada kebiasaan itu. Kebiasaan yang menjadikan kita menikmati. Oh bangun malam jam 3:30. Mungkin ada yang rutin jam 3. Ada yang mungkin rutin jam 4. Ada yang mungkin rutin jam 4:15. Dia sholat dulu, dia witir. Kemudian dia makan lagi sama istrinya, sama anak. Ada yang seperti menikmati Bapak Ibu sekalian. Karena hari yang terbatas itu kayak jadi singkat kalau digunakan dalam amal soleh. Sebaliknya hari yang kemudian terbatas ini jadi singkat juga Pak kalau digunakan untuk maksiat. Jadi pelaku dosa dengan pelaku amal soleh itu berbanding lurus Pak. Berbanding lurus, sama-sama merasakan bahwa ini singkatnya waktu. Dengungki Bapak Ibu sekalian, pimpinannya supporter PSM Makassar. Ini kisah nyata Pak. Dia datang ke saya, kita ngobrol. Dia dari usia kelas 5 SD sudah minum balok, tidak pernah sholat. Ini kita kasih hijrah kemarin 2019. Saya gunting itu rambutnya Pak. Rambutnya kan begini Pak, baru botak semua di sini. Dia kayak ayam kan, PSM kan namanya ayam jantan dan timur.
Makanya dia punya komunitas Laskar Ayam Jantan. Itu wasit dia pukul, pemain dia pukul. Ini supporter PSM. Dia pimpinannya panglima supporternya PSM. Dia datang ke saya, dia bilang, saya mau hijrah. Saya bilang, ayo. Saya bilang, ayo. Kalau mau hijrah, ayo. Saya siap bimbing. Dia berapa kali berkajian, awalnya dia ajak naik motor, saya ikuti naik motor, cari mulai dari start di mana, berakhir di mana, kemudian ceramah subuh, kemudian antar beras anak yatim dan seterusnya, sampai kemudian dia bilang saya mau hijrah. Saya bilang, ayo, saya bimbing. Lalu dia katakan, kenapa itu? Iya, ketika saya berada dalam maksiat dulu, tidak pernah saya rasa itu hidup. Tahu-tahu sudah lewat. Berapa masjid saya lewati kalau ke stadion, Ustaz, tidak ada yang saya singgahi. Saya tidak pernah sholat. Kira-kira kalau saya tidak diterima di tobat, saya bilang diterima. Saya kasihlah kisah pembunuh 100 nyawa dalam hadis Bukhari yang diterima tobatnya padahal membunuh 100 nyawa. Saya tanya sama dia, mungkin berapa orang pernah kita bunuh? Sampai 100? Tidak, Ustaz. Pernah kita membunuh? Tidak, sengaja kadang-kadang. 100 nyawa ini. Masya Allah. Diterima tobatnya, Pak. Dan kita tahu deh, mungkin saya kasih tahu, dia perjalanan menuju tempat meninggal, belum ada amal solehnya, tapi Allah terima tobatnya dan masukkan ke surga. Kan dalam kisahnya perjalanan menuju tempat tobat, meninggal, turun 2 malaikat, satu mengatakan ini masuk neraka, dibawa ke neraka, yang satu mengatakan ini masuk surga, dibawa ke surga. Ketika kemudian ini berdebat, Allah turunkan malaikat ketiga. Satu malaikat rahmat tadi yang mau bawa ke surga, satu malaikat azab. Malaikat azab bilang ini membunuh 100 nyawa. Walam yaf'al khairan qat, enggak ada di amalan salehnya. Yang malaikat surga tadi, Pak, yang mau bawa ke surga, apa alasannya? Innahu ja'a ta'iban ilallah. Ini orang meninggal dalam keadaan tobat, dan tobat itu amal saleh. Berdebat. Satu malaikat kekeh, ngotot mau bawa ke neraka. Yang satu lagi kekeh, ngotot mau bawa ke surga. Turun malaikat ketiga. Kisuma bainal ardhain. Ini hadis Bukhari, Pak, yang cerita ini Rasulullah, bukan saya. Saya waktu telah ini hadis mau nangis saya, Pak. Saya kan S2 jurusan hadis. Saya waktu baca ini, Masya Allah, penjelasan para ulama luar biasa. Kisuma bainal ardhain, maha adilnya Allah untuk membuktikan kepada semua umat Rasulullah. Ini kan kisah terjadi di zaman Bani Israel. Turun malaikat ketiga, kata malaikat ketiga, kisuma bainal ardhain, hitung jarak antara keduanya, antara tempat dia maksiat dengan tempat dia mau tobat. Kan dia meninggal di pertengahan, Pak. Dihitunglah jaraknya, bertiga malaikat itu. Setelah dihitung, Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah, di antara penjelasan para ulama, setelah dihitung jarak yang dia sudah lewati lebih sedikit saja dibanding yang tersisa. Maka ketika dihitung, anggaplah 10 kilo, dia sudah jalan 5,1 kilo. 0,1 kilo saja lebih. 4,9 kilo masih tersisa. Dan gara-gara cuma lewat 0,1 kilo itu tadi, ini anggap kisarannya kira-kira seperti itu. Gara-gara sedikit saja langkahnya lebih, maka dicabut dia oleh malaikat rahmat, dibawa dia ke surga, dimasukkan ke surga. Coba bayangkan, mana itu nyawa yang 100 nyawa. Diampun, nangis-nangis tengok kisah cerita ini. Makanya ini jelas kan. Kalau nonton bola dia bawa sarung, Pak. Dia bawa sarung, dia turun. Azan dia turun. Habis itu dia naik lagi penyanyi. Saya bilang tidak apa-apa, terserah kamu nengokin. Kau mau bawa mati itu PSM tidak ada masalah. Yang jelas kosongan. Karena tidak ada yang lebih boleh kamu cintai daripada Allah. Menangis-nangis. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia menikmati itu maksiat dan tidak terasa juga waktunya. Sebagaimana ada juga orang yang menikmati ketaatan dan tidak terasa juga waktunya. Coba Pak yang puasa-puasa, coba kita lihat, kita golongan yang mana? Yang menikmati hari-hari terbatas dengan ketaatan, atau yang mengeluh, masih jam sekian, setiap sedikit lagi masih jam sekian. Kita yang mana ini? Apakah kita golongan orang yang menikmati dalam ketaatan, atau kita yang selalu bertanya kapan ini habis, kapan habis? Mungkin kalau kita tanya siapa yang paling tua di sini usianya, berapa usia tak? 63. Nah, ini usia meninggalnya Nabi. Semoga panjang umur kita. Kata Rasulullah SAW, usia umatku baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melebihi itu. Bapak 63, ada yang lebih tua dari Bapak? Gak ada ya? Bapak yang paling tua. Bapak berapa, Pak?
Berarti Bapak paling tua, Masya Allah. Semoga panjang umur Pak. Iya. Panjang umur dan diisi dengan ketaatan. Karena ada orang yang panjang umur tidak taat. Nah itu rugi. Orang yang paling rugi adalah yang panjang umurnya dan paling sedikit taat. Yang paling beruntung siapa? Yang panjang umurnya, yang paling ketaatannya. Nah itu orang paling beruntung. Subhanallah. Nah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, lihat jatah umur ini. Ya. Mungkin Bapak kalau lihat saya pasti ingat, dulu pernah Kak muda. Ya. Mungkin kalau Bapak kemudian sholat duduk, Bapak pernah mengatakan bahwa waktu saya muda juga saya sholat berdiri. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang sudah melewati fase tertentu, ketika dia lihat anak muda, ketika dia lihat orang yang seperti dia akan mengatakan, saya pernah seperti kamu, nah. Saya pernah lewat seperti kamu, saya pernah lewat di masa hidup saya seperti Anda. Akan muncul itu Pak. Karena subhanallah dijadikan dunia ini sesingkat-singkatnya. Makanya subhanallah tidak pernah ada orang yang hidup di dunia kecuali selalu mengatakan kayaknya baru kemarin, rasanya kayak kemarin, selalu itu muncul. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap fase yang kita lewati itu terasa singkat. Fase SMP kayak singkat, fase SMA kayak singkat, fase kuliah kayak singkat, fase cari rezeki kayak singkat. Tiba-tiba sekarang sudah 68, tiba-tiba 63, tiba-tiba 54, tiba-tiba 58. Subhanallah. Itu semuanya dijadikan Allah dalam Al-Quran tentang namanya dunia. Makanya dijadikan dunia Pak. Nama lainnya Al-Ajalah. Al-Ajalah itu sesuatu yang cepat. Cepat berlalu ya Bapak Ibu. Cepat sekali. Mulai dari remaja pun menikah, punya istri, punya anak, anaknya jadi besar, SD, TK, SD, SMP. Tidak dirasa anak menikah, tidak dirasa punya cucu. Allahu Akbar. Kayak dibilang tidak dirasa, padahal dilewati. Coba ya, singkatnya dunia. Hari ini saya ceramah Ramadan Pak. Besok tidak dirasa, datang lagi tahun depan ceramah kali Ramadan. Begitu terus Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu saya ceramah Ramadan, tahun ini saya datang lagi ceramah Ramadan. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak tidak terasa ini hidup. Ya. Dan Allah jadikan hidup ini tidak terasa tapi berbatas. Itulah uniknya. Tidak terasa tapi berbatas. Tergantung Anda mau tidak terasanya untuk ketaatan atau tidak terasanya untuk dosa. Kan tidak terasa atau itu bikin dosa. Tidak terasa juga kalau kita bikin ketaatan. Orang yang nggak biasa taat Pak, sholat tarawih 8 rakaat berat. Tapi orang yang biasa taat, selesai ini Ustaz. Pokoknya tiba-tiba udah selesai. Orang yang tidak bisa ngaji Pak, kayak susah sekali itu 1 juz. Tapi kalau subhanallah dia terbiasa ngaji, tiba-tiba sudah 18 juz sekarang, padahal baru 9 Ramadan. Karena dia tidak terasa. Ngaji itu kalau dinikmati tidak terasa Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang kita inginkan. Dia berbatas hidup ini tapi tidak terasa digunakan dalam ketaatan. Puasa ini kayak berat. Sekarang masih subuh, masih ada 10 jam menahan. Tidak apa-apa. Kalau digunakan dalam ketaatan Pak tidak terasa. Coba habis ini baca Al-Kahfi. Sudah dibaca, jangan dulu baca Al-Kahfi. Habis ini kita ceramah, sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat duha ya 2 rakaat, pulang ke rumah. Siap-siap mandi kerja. Sambil kerja di jalan zikir pagi. Setelah zikir pagi masuk khutbah Jumat, baca Al-Kahfi. Sebelum naik khatib baca Al-Kahfi, datang dulu lebih awal. Setelah baca Al-Kahfi selesai khutbah Jumat, mungkin tidur siang 1 jam. Setelah itu bangun, persiapan sholat asar. Sholat asar setelah itu ngaji lagi 2 juz, maghrib. Tidak terasa dalam kebaikan. Hidup itu tidak terasa Pak, entah 2. Tidak terasa dalam kebaikan atau tidak terasa dalam maksiat. Makanya seorang syekh saya mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Gunakan hidupmu dalam kebaikan. Kalau tidak, dirimu yang digunakan dalam keburukan. Gunakan hidupmu dalam kebaikan atau kamu yang digunakan dalam keburukan. Hidup itu tentang menjadi subjek atau objek. Tergantung kita. Kita mau menjadi orang yang pelaku atau kita mau menjadi orang yang digiring, diperlakukan. Mau jadi fa'il atau maf'ul. Kita mau jadi subjek atau objek. Kalau Anda mau jadi subjek, Anda punya waktu. Saya habis ini kemana? Saya kasih gambarannya. Saya ini Pak. Habis ini Pak, saya akan pulang. Persiapan anak saya, saya antar ke sekolah. Habis anak saya ke sekolah, saya cek anak-anak santri saya yang mau perpisahan atau yang mau pulang besok. Saya tes hafalannya. Dari saat saya ke Citraland, ada pertemuan jam 9.
Jam 9, kemudian saya ke Pertamina Pak. Sudah pertemuan mungkin 2 jam. Jam 11 saya siap-siap jalan ke Pertamina Nurul Huda. Di Nurul Huda saya khotbah Jumat. Ini planning saya hari ini Pak, saya kasih tahu. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Kita tidak tahu bagaimana terjadi atau tidak. Dari Pertamina Pak saya pulang. Saya ada janjian jam 2 di sekolah lagi di atasnya. Ketemu dengan orangnya HIPMI, Himpunan Pemuda Pengusaha Muda Indonesia. Ketemu di sana, asal saya ada acara buka puasa dengan wali-wali murid, persiapan untuk perpisahan murid. Maghrib saya di Baitul Iman, di sekolah. Tarawih saya di Baitul Iman. Baitul Iman di kompleks Pinisi, samping rumah sakit Faisal. Pulang saya Pak, habis waktu saya. Di antara sela-sela itulah saya haji. Di antara sela-sela itulah saya zikir. Di antara sela-sela itulah saya koordinasi dengan HP. Di antara sela-sela itulah kadang-kadang saya tidur di mobil. Di sela-sela, kalau saya mau hitung jadwal saya habis. Dan waktu saya digunakan, saya yang mau gunakan atau saya yang digiring, atau terserah deh, saya mau diapain aja. Nggak bisa. Kita yang harus tentukan. Hari ini mau ngapain? Amal soleh apa yang mau dikerjakan? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, yang tidak bisa merancang hidupnya direncanakan oleh syaitan. Yang tidak bisa merancang hidupnya dirancang oleh syaitan. Luar biasa. Makanya Umar itu selalu memikirkan tentang strategi kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan? Itulah kenapa Umar bin Khattab Pak, sampai kata Rasulullah SAW, "Ma salaka Umar fajjan qat illa salaka syaitan fajjan akhar." Umar itu nggak pernah menempuh satu jalan kecuali syaitan cari jalan lain. Nggak berani syaitan Pak jalan kalau ada Umar. Coba bayangkan, syaitan aja nggak berani jalan. Ini kata Rasulullah. Kenapa Pak? Karena yang dipikirkan Umar itu selalu kebaikan. Makanya dijuluki dia Al-Faruq. Setelah dia masuk Islam, dia adalah orang yang sangat tegas membedakan antara yang hak dan yang batil, ketaatan dan maksiat. Umar. Dan dia rancang Pak ekspansi terbesar kaum muslimin. Dan di antara 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa yang paling luas jangkauannya? Siapa yang paling banyak menaklukkan? Umar. Karena strateginya dia rancang baik-baik, dia pikirkan baik-baik. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itulah yang kemudian terjadi Pak. Karena memang kita tidak merancang kehidupan kita, menargetkan kehidupan kita akan begitu-begitu saja. Bapak, ya Pak, di bulan Ramadan ini Pak, kalau kita tidak target khatam, tidak akan khatam. Percaya kan Pak? Baik, kalau kita pegang Quran Pak, kalau saya saran, Quran itu jangan ganti. Quran itu satu, dibawa-bawa aja Pak. Kalau misalkan tidak bisa, bawa ke kantor. Iya. Kalau tidak bisa dibawa-bawa, titip satu di kantor. Di mana Anda paling lama? Oh, kalau saya lama kan misalkan di mobil, saya taruh di mobil satu. Oh, lama kan saya misalkan di sekolah, saya taruh di sekolah satu. Begitu Quran Pak. Dan kalau bisa modelnya sama. Jadi ketika kita sudah selesai bacaan, kita akan berhenti di bacaan yang lain. Nah karena saya tidak bisa mobile, tidak bisa terus bawa Quran di mana-mana, maka kita pakai hafalan. Bacanya pakai hafalan. Oh misal saya kemarin sudah juz 13, berarti sekarang saya mulai dari Al-Hijr. Al-Hijr mulai awal juz 14 misalnya. Saya baca, kemudian selesai, nanti masuk juz 15 misalnya. Dan kalau kita tidak target seperti itu, kita tidak akan khatam. Ustaz pun tidak akan khatam. Saya pun tidak akan khatam kalau saya tidak target, Bapak Ibu sekalian. Memang hidup itu dirancang Pak, dirancang dengan sebuah target. Targetnya apa Bapak Ramadan? Kalau Bapak target Ramadan khatam 3 kali, Bapak akan khatam 3 kali. Karena dikejar targetnya Pak. Ya. Ibaratnya argo jalan Pak, usia semakin bertambah, tapi pahala tidak jalan-jalan, jadi rugi. Yang kita mau usia bertambah, argonya, pahala juga jalan. Ya. Maka kehidupan yang singkat itu terbatas, yang kita tadi mengatakan bahwa tidak ada tadi unlimited Pak, yang ada limit sebenarnya. Semua kita itu limit, ya, terbatas waktunya. Jatah Ramadan terbatas, hidup di dunia terbatas, jatah rezeki terbatas, jatah jodoh terbatas, ya, jatah anak terbatas, jatah kehidupan terbatas. Kita ini manusia terbatas. Maka apa yang mau disombongkan? Yang kau punya memang belum tentu dipunyai oleh orang lain, tapi yang orang lain punya, kamu juga belum tentu punya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna mungkin Pak. Nabi Sulaiman, jangankan kita, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan jin, dia bisa berbicara dengan hewan-hewan. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa, punya pasukan. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair.
manusia, jin, Nabi Sulaiman. Dengan semua itu, Anda kira dia tidak ada kekurangan? Anda kira dia tidak ada sesuatu yang dia inginkan dan dia belum tercapai? Banyak, Bapak Ibu. Banyak yang kemudian dicapai oleh Nabi Sulaiman tidak dimiliki Nabi yang lain, tapi yang dimiliki oleh Nabi yang lain tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kalau kita bandingkan saja antara dia dengan ayahnya, siapa ayah Sulaiman? Daud. Makanya ada puasa Daud, tidak ada puasa Nabi Sulaiman. Ada sholat Nabi Daud, tidak ada sholat. Karena ayahnya punya amalan yang tidak bisa dikerjakan anaknya. Ayahnya puasa sehari, sehari tidak. Puasa sehari, sehari tidak. Maka dengan itulah dari contoh dari Nabi Daud. Rasulullah SAW mengatakan afdhalus siyam, siyamu Daud, wa afdhalul qiyam, qiyamu Daud. Sebaik-baik sholat, sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Sebaik-baik sholat, sholat Nabi Daud. Bapak tahu sholatnya Nabi Daud bagaimana, Pak? Seperti puasanya, dia selang-seling. Dia bangun, dia sholat, dia tidur. Dia bangun, dia sholat, dia tidur. Dia bangun, dia sholat, dia tidur. Bisa nggak kayak gitu, Pak? Bangun jam 11, sholat, ambil air wudhu, sholat, tidur. Bangun lagi jam 1, ambil air wudhu, sholat, tidur. Dan bangun lagi jam 2, ambil wudhu, sholat. Susah, Pak. Yang gampang itu kalau kita bangun satu kali jam setengah 3, jam 3, jam 4, terus kita tidak tidur. Tapi kalau kayak Nabi Daud, la ilaha illallah, itu sebaik-baik puasa, sebaik-baik sholat. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Ada nggak puasa Nabi Sulaiman? Nah, padahal Nabi Sulaiman siapa? Anaknya Nabi Daud. Apa yang dipunyai Nabi Sulaiman memang tidak dipunyai Nabi Daud. Tapi apa yang dikerjakan Nabi Daud tidak bisa dikerjakan Nabi Sulaiman. Musa dan Harun. Kalau tadi Sulaiman dan Daud, sekarang Musa dan Daud. Musa orang yang kuat, Pak. Bayangkan, dia datang ke sebuah sumur, ada putri Syuaib. Dia datang paling terakhir untuk ambil air, dia keluar paling pertama. Dan dulu itu orang Pak ambil air, biasa Pak, dia angkat dengan tangannya. Dia datang terakhir, dia keluar paling pertama. Kuatnya Nabi Musa. Bahkan Pak, ketika kemudian tidak sengaja ada seorang yang berantem datang ke Nabi Musa, tidak sengaja itu tangannya Nabi Musa mukul, dipukul. Subhanallah, ini cerita Quran. Dipukul, meninggal. Bayangkan, tidak sengaja saja dipukul, meninggal. Kuatnya Nabi Musa. Tapi ketika Allah mengatakan dalam Quran, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, ini kan kuat Nabi Musa, Pak. Badannya kekar, tinggi, besar. Ya, pergilah ke Fir'aun, innahu tagha. Dia melampaui batas. Padahal kuat Nabi Musa. Gemetar gak? Gemetar Nabi Musa, Pak. Qala rabbi shrah li sadri. Dan sudah berdoa, rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Wahdul 'uqdatan min lisani. Mudah, lepas ikatan-ikatan di lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka itu orang-orangnya Fir'aun, dan Fir'aun bisa mengerti bahasaku. Cukup belum, Pak? Waj'al li waziran min ahli. Padahal dia sudah kuat, dia minta satu permintaan. Apa permintaannya? Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, saya minta teman. Bayangkan, sudah kuat seperti itu, masih minta teman untuk menemani ke Fir'aun. Kenapa? Dia butuh teman yang menutupi kekurangannya. Apa kekurangan Nabi Musa? Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Harun saudaraku. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, biarkan dia ikut sama saya, libatkan dia sama saya hadapi Fir'aun. Kenapa? Musa tahu, Pak, bahwa dia kuat, tapi dia juga tahu bahwa dia cadel, Pak. Ibarat orang sekarang cadel, Pak. Kalau ngomong, dia nggak jelas. Kalau ngomong nggak selancar Harun. Harun tidak sekuat Musa, tapi kalau ngomong, Masya Allah. Ada orang begitu, Pak, yang diberikan oleh Allah kekuatan, tapi tidak diberikan kehebatan berbicara. Ada orang diberikan kehebatan berbicara, tapi tidak diberikan kekuatan, Pak. Maka ini sekelas Nabi loh, Pak. Sulaiman, Daud, ya, anak bapak. Musa, Harun, kakak adik. Itu ada kelebihan dan kekurangan yang Allah titipkan.
Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, dengan segala, mohon maaf, dengan segala kelebihan manusia, dia pasti butuh manusia yang lain. Dengan segala apa yang dimiliki oleh seorang manusia, dia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah jadikan semua manusia itu limit, terbatas. Terbatas keahliannya, terbatas rezekinya, terbatas jodohnya, terbatas hidupnya, dan semua yang berkaitan dengan manusia terbatas Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir ya, sebelum kemudian kita tutup ya, nanti sambil saya ingin buka forum tanya jawab ya, kalau ada mau tanya silakan. Berkaitan dengan limit ini Pak, berbatas ini, maka manusia kan melihat Pak ya, bahwa kalau saya terbatas, saya mau pakai apa ini hidup. Jadi mohon maaf, kalau saya beli kuota ya, Telkomsel misalnya, saya beli kuotanya 60 giga. Saya terlihat, kalau saya pakai nonton sembarangan, rugi saya Pak. Karena 60 giga ini akan terpotong terus. Maka saya akan bilang, oh saya akan pakai kuota saya untuk A, B, C, D, untuk telepon, untuk ini, untuk balas WhatsApp. Sekali-sekali kalau mau nonton video yang penting-penting saja. Karena kalau saya pakai sembarang nonton video, habis kuota saya dan belum banyak kebaikan yang saya lakukan. Itu kalau dunia Pak, masalah Telkomsel saja, masalah HP saja, kita atur kuota kita. Sekarang lihat Pak, bagaimana kita merancang mengatur kehidupan kita ya. Sudah dikasih batas sama Rasulullah tadi. Makanya batas kuotanya itu Pak, mohon maaf, kalau ditanya berapa kuota hidup, 60-70. Dan kata Rasulullah, sedikit yang melebihi itu. Artinya kalau ada orang usianya sampai 80, 90, 100, sedikit. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, usia umatku ma baina sittin wa sab'in. Usia umat itu antara 60 sampai 70. Jadi yang sudah mau 60 warning. Oh ini saya sudah mau habis kuota saya. Yang sudah 60 ke atas persiapan. Yang masih muda juga lihat, hati-hati karena teman saya ada meninggal 34. Tidak jadi jaminan. Maka ini ada kuota Pak. Meskipun ajal hanya Allah yang tahu, tapi kan dibatasi 60-70, sedikit yang melebihi itu. Maka manusia sudah harus berpikir Pak, 60-70 Pak, tahap ini Pak ya. Mari kita berhitung ya. Saya bukakan di kalkulator Pak. Kalau kita tidur 6 jam, ini kalau kata dokter 8 jam, tapi jangan lupa kita dokter, kita 6 jam bola. Kita tidur jam 9 malam, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kalau bangun di jam 3, 6 jam. Atau kalau kita tidur jam 10, kita bangun jam 4, 6 jam. Coba lihat Pak, 6 jam dalam satu hari, 6 jam. Dalam satu hari itu 24 jam. Kalau kita tidur 6 jam, maka 24, 6 jam itu berapa? Seperempatnya. Betul tidak? Karena 24 dibagi 6 jam, maka kita ada seperempat. Seperempat ya hari kita tidur. Ini tidurnya aja ya. Mari kita berhitung Pak. Kalau misalkan sehari kita 6 jam tidur, maka kalau 1 tahun berapa? Coba gini. Kalau dalam 60 tahun berapa? Jadi maka sederhana Pak. Kalau usia 60 tahun ya, dibagi 4, mohon maaf ya, 15 tahun. Buat apa? Tidur. Sepakat? Jadi kalau umur 60 tahun, 15 tahunnya buat apa? Nyata atau tidak? Nyata. Manusia kita Pak, butuh tidur gak? Butuh. Maka yang kebutuhan ini sudah kita pikirkan. Oh tidak bisa Kak, tidak bisa Kak ibadah terus. Karena manusia butuh tidur. Dan tidur kita 15 tahun Pak. Itu kalau 6 jam. Kalau Anda kurangi mohon maaf, yang mending-mending kalau Anda kurangi. Kalau ditambah, jadi kalau misalnya mohon maaf nih, tidurnya 8 jam ya, itu kalau tidur sekali ya, 8 jam, maka 24 bagi 8, 3. Maka kalau mohon maaf ini, kalau dia usianya 60 tahun dibagi 3, berapa tahun dia pakai tidur? 20. Jadi silakan Pak, makin banyak tidur tak, makin terkurang usia tak. Ya. Silakan digunakan ya. Makanya subhanallah ada anak muda bilang sama saya, bangun kau. Dia bilang kan tidur ibadah. Saya bilang tidur ibadah, tapi mengaji lebih ibadah. Jangan tukang tidur. Kalau istilahnya anak muda sekarang Pak, rebahan. Tidak tidur dia Ustaz, rebahan. Sama sih, ya, bangun gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang ini baru untuk tidur Pak. Kita belum hitung untuk ngobrol, ngopi, makan, dan berapa yang dipakai ibadah Pak.
Mungkin cuma 4 jam, 2 jam, 3 jam. Coba ini berhitung ya Pak. Jadi subhanallah Pak, kalau ada waktu untuk beribadah kayak begini ya, saya kenapa minta kursi Pak? Karena kalau saya berdiri saya capek. Dan saya mau tunggu syuruk ya. Karena kalau saya nggak tunggu syuruk saya rugi Pak ya. Saya ceramah subuh, tapi saya tidak tunggu waktu syuruk ya. Kemudian saya tidak sholat 2 rakaat. Saya tidak dapat pahala haji dan umrah. Padahal kita pengen dapat pahala haji dan umrah. Dalam hadis kan, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir dengan ilmu, atau dia mengaji sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian dia setelah itu tunggu sedikit, dia sholat 2 rakaat. Ya kira-kira 5 menit lagi lah, kira-kira sekitar 6 menit kita sholat 2 rakaat. Setelah itu kita dapat pahala, kata Rasulullah, haji dan umrah sempurna. Padahal ngantuk. Kalau mau pulang tidur. Tapi rugi. Kita tidak dapat pahala haji dan umrah sempurna. Nah ini yang kita kejar Pak. Jadi kenapa manusia itu harus menargetkan sesuatu? Ya karena dia mengejar sesuatu. Kalau kita tidak targetkan, kita rugi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Hari-harinya ini bulan puasa terbatas. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau mau lihat hidupmu secara sempurna, lihat bulan Ramadan. Kalau kamu di Ramadan gagal, berarti kamu di bulan yang lain pasti gagal. Tapi kalau di Ramadan kamu berhasil, insya Allah di bulan-bulan yang lain kamu akan berhasil. Maka dijadikanlah bulan Ramadan ini miniatur kehidupan. Hidup yang kecil, skala kecilnya. Terbatasnya itu lewat Ramadan. Sukses di Ramadan, insya Allah 11 bulan setelahnya sukses. Gagal di Ramadan, insya Allah gagal di 11 bulan setelahnya. Makanya penentuannya ini ada di bulan suci Ramadan. Mari gunakan dengan kebaikan dan ketaatan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya Pak? Ada 3 menit tentang Ramadan, tentang jatah hidup yang terbatas, tentang amal saleh, tentang apa saja boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dikatakan bahwa kebaikan itu adalah kebiasaan. Ya. Andai kan 11 bulan sebelumnya kita kebiasaannya sudah mengaji, Ya. terus supaya Ramadan bisa mengaji, tipsnya seperti itu. Oh baik. Ya. So, ada lagi? Ibu-ibu ada di belakang atau di atas? Di atas. Ada ibu yang mau? Ada? Baik. Kalau tidak ada satu aja kita jawab ya. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Jadi gini Pak, kalau dalam agama itu sebenarnya ada pendidikan, pemaksaan, pembiasaan. Jadi pendidikan, pemaksaan, pembiasaan itu memang dalam agama harus ada yang 3. Saya kasih contoh. Ada orang bilang begini, ketika kita suruh, kenapa tidak ngaji bulan Ramadan? Dia bilang, Ustaz, karena saya tidak terbiasa ngaji. Saya bilang, paksa, kau akan biasa. Dia bilang, nggak bisa Ustaz. Kita waktu tadabbur alam di Malino, ada anak muda kita kasih bangun, anak-anak Israel. Bangun nih, subuh. Bangun kita tahajud. Masih ada setengah jam subuh, tahajud. Tidak biasa kebangun jam segini Ustaz. Saya bilang, paksa. Kalau kamu bilang tidak biasa, sampai kiamat, sampai kau mati, kau tidak akan pernah biasa. Maka dalam agama, perhatikan Pak, 3. Pendidikan, ini edukasi namanya. Pemaksaan, pembiasaan. 3 ini dalam agama. Oke, kita buktikan sesuatu. Pendidikan, mana dari pendidikan? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, suruhlah anakmu untuk sholat usia berapa tahun? 7. Pukullah dia usia berapa? 10. Pendidikannya 7. Pemaksaannya 10 tahun. Berapa jaraknya? 3. Perhatikan ini ilmu Pak, ini hadis. Kata Rasulullah, suruh anakmu sholat 7 tahun. Ajak dia ke masjid, suruh terus, ayo sholat, sudah sholat 7 tahun. Tidak mungkin Pak, ada anak yang tidak sholat setelah dia 10 tahun dan harus dipukul. Kalau tiap hari Bapak ingatkan, nah ayo subuh, nah zuhur, tiap hari aja kasih bangun subuh. Percaya, 6 bulan dia kasih bangun di sholat subuh. Karena dibiasakan Pak. Pernah nggak? Saya pernah. Anak saya bilang, Abi bangun nih, ayo pergi sholat subuh. Anak saya bilang gitu. Padahal anak saya waktu itu 5 tahun, sekarang 6 tahun anak saya. Jadi dia bilang, Abi ayo bangun. Padahal, coba bayangkan ya, dia nggak ada kewajiban ke masjid. Cuma mungkin karena dia sudah nyaman ke masjid, dia kasih bangun abinya. Maka Pak,
Dalam agama boleh nggak memaksa diri? Boleh. Khusus untuk kebaikan paksa memang. Karena godaan syaitan yang berat. Iya. Iya. Iya saya. Alamin sini dulu, alamin sini. Sini dulu. Nah, kalau saya tidak bawa tadi nangis. Ya, tadi saya mau tinggal. Ya. Dia nangis. Ikut. Dia pergi nangis. Gimana? Ya. Dia ke sini. Nah, kalau kita tidak paksa, tidak akan pernah biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah mengatakan suruh dia sholat 7 tahun, pukul kalau dia 10 tahun dia tidak mau sholat. Maknanya Pak, bukan berarti dalam Islam itu kekerasan, bukan. Yang diinginkan Rasulullah itu kamu jangan tiba-tiba pukul, tapi didik dulu. Nah, yang ingin menjadi PR besar nih, orang langsung ke tahap pemaksaan tanpa pendidikan. Padahal Rasulullah itu tarbiyah dulu, baru paksa. Pemaksaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk baiat. Setelah lama dididik sama Rasulullah, dipaksa. Yang mau ikut saya, ayo baiat. Dibaiatlah di bawah pohon ridwan. Para sahabat katakan, ya Rasulullah, saya membaiat, saya akan setia. Baiat itu sumpah. Itu kan dipaksa. Benar kan? Orang Rasulullah itu gak pernah paksa sahabat. Tapi karena setelah dididik lama untuk menentukan siapa yang akan ikut bersama Rasulullah yang betul-betul setia, Rasulullah bilang, ayo baiat. Yang mau ikut saya, baiat saya. Dibaiat. Semua sahabat yang setia akan membaiat. Kata para sahabat, saya baiat engkau ya Rasulullah untuk jadi pemimpin kami. Saya janji ya Rasulullah, saya akan setia menemanimu. Dibaiat Pak. Itu kan pemaksaan. Pemaksaan dalam bentuk yang baik. Karena memang dalam Islam kalau tidak dipaksa, bahaya. Kita nggak tahu siapa yang akan ikut dengan kita, siapa yang tidak, siapa yang munafik, siapa yang tidak. Maka subhanallah Pak, dididik dulu. Dalam Islam itu pendidikan dulu. Coba ya Pak, dari usia 7 tahun, nak subuh. Akhirnya anak terpola Pak, bangun jam 4. Terpola anak bangun jam setengah 5. Subuh pakaian nih, dia ikut abinya, dia ikut ayahnya pergi masjid. Itu terpola Pak. Di awal percaya 6 bulan, 1 tahun, itu tidak akan pernah lagi Anda paksa. Jangankan 6 bulan Pak, 3 bulan aja kadang-kadang anak-anak itu luar biasa. Kalau dididik, masalahnya orang tua tiba-tiba 10 tahun langsung mukul. Padahal dari 7 tahun dia tidak pernah suruh anaknya sholat. Banyak orang melupakan pendidikan dan langsung masuk pada pemaksaan. Nah, setelah ini dididik Pak, kalau kayak saya, Bapak, dan kita semua ini yang sudah dewasa, bukan bagi tahap pendidikan, kita sekarang tahap pemaksaan dan pembiasaan. Di atasnya pemaksaan, inilah pembiasaan. Bapak bisa aja beralasan, ya, karena sudah 63 tahun Pak ya, Bapak bisa aja sholat di rumah Pak, dengan alasan Bapak saya sudah tua. Tapi karena Bapak mau paksa dirinya ke masjid, padahal yang muda-muda banyak di sekitar sini, tapi tidak mau dia paksa diri, padahal kaki, lutut masih sehat. Sekarang usia 63 kan tidak seperti di lutut waktu muda ya Pak ya. Nah, tapi Bapak paksa. Nah, karena dipaksa, akhirnya terbiasa ke masjid, betul Pak? Ringan, ke masjid jadinya tidak terpaksa. Padahal kelihatannya anak-anak muda bilang, wih, Bapak hebatnya, 63 tahun masih ke masjid. Itu karena kita yang lihat, kayak wih, beratnya. Tapi kalau Bapak yang merasakan, biasa, saya biasa sekali gitu. Yang 68 tahun, biasa, saya biasa sekali. Padahal yang kita muda-muda bilang, Masya Allah 68 tahun masih ke masjid, masih sehat, masih seger. Karena kita melihatnya, wih, padahal dia bisa sholat di rumah. Bisa aja Bapak di rumah lalu Bapak mengatakan saya sudah tua, tapi Bapak paksa, Bapak biasakan. Nah maka dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, 3 tahapan ini dilewati. Didik dirimu dengan ilmu, paksa dirimu dalam kebaikan, maka biasakan dirimu dalam ketaatan. Itu yang akan menjadi terus yang baik. Maka Pak Islam, mohon maaf juga, kalau tidak pernah baca Quran 11 bulan, tiba-tiba kemudian Ramadan mau baca Quran, tapi setiap kali mau baca Quran susah, berat, paksa. Karena Anda sudah tahu manfaatnya. Membaca Quran pahalanya besar, pendidikannya sudah lewat. Sekarang tinggal pemaksaan dan pembiasaan. Syukur-syukur ini Pak Kabir, baca Quran tak di Ramadan bisa kita pindahkan di luar bulan Ramadan. Contoh, bulan Ramadan 2 kali hatam, berarti 1 hari 2 juz. Pindahkan di bulan-bulan setelahnya, sehari 2 juz, sehari 2 juz, selesai. Tidak dirasa. Makanya itu penting, memaksa diri dalam kebaikan, membiasakan diri dalam ketaatan.
Jangan ada istilah, tidak biasa Pak Ustaz. Paksa dulu. Pasti akan biasa. Saya tidak biasa bangun tahajud. Paksa, kamu kan biasa. Ya. Makanya Rasulullah itu dipaksa bangun Pak. Lagi tidur, apa ayat yang turun? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. 2 ayat. Wahai Muhammad yang sedang berselimut, kum, bangun. Dipaksa. Fa'andir. Ya ayyuhal muzammil, kumil lail. Bangun. Kum itu kan bahasa Arab. Qama yaqumu, bangun, perintah. Dipaksa. Rasulullah yang lagi asik tidur dipaksa bangun. Kenapa? Karena Allah sayang sama Rasulullah dan Allah tahu bahwa kalau bangun tahajud ada kebaikan. Padahal kan Pak, mohon maaf nih, saya saja seorang ayah, kalau saya lihat anak saya tidur, saya tidak mau kasih bangun sebenarnya biar. Tapi kata istri saya, jangan Nabi kasih bangun supaya dia biasa sholat subuh. Saya kasih bangun anak saya, padahal saya kasihan Pak. Kasihan kalau mau sekolah, muncul kasihan saya. Begitu juga dengan Allah Pak, ketika membangunkan Rasulullah, kasihan. Rasulullah lagi tidur nyenyak, dibangunkan. Bahkan dalam bahasa Qur'annya, Al-Muzammil, Al-Muddathir, apa artinya Pak? Wahai Muhammad yang sedang berselimut. Orang kan kalau lagi berselimut, lagi menikmati tidur. Tapi kenapa Rasulullah suruh dipaksa bangun oleh Allah? Karena Allah tahu ada manfaat dari sholat tahajud. Jadi memang kadang-kadang perlu dipaksa anak-anak. Diri kita juga perlu dipaksa. Tapi setelah dididik baik-baik. Artinya dipaksa dalam keadaan sudah tahu ilmunya. Ya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah syukur, kita bisa sholat 2 rakaat. Ya, Ibu ada mau ditanya? Ada yang kita mau tanya Bu? Tadi? Tidak ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz kalau misalnya sholat syuruk di rumah? Misalnya sholat subuh di masjid, terus syuruknya di rumah? Tidak bisa Bu. Jadi yang berlaku pahala haji umroh itu sebagaimana dalam hadis itu di masjid. Ada kebalikan, kalau Ibu tadi tanya begitu, kalau jamaah saya di Jakarta ada pertanyaannya beda. Bagaimana kalau sholat subuh di rumah, terus ikut kajian di masjid, terus tunggu syuruk, baru sholat 2 rakaat, apakah dapat pahala haji umroh? Saya bilang tidak. Karena dalam hadisnya itu diikat. Apa yang diikat? Sholat subuhnya harus di masjid. Yang kedua, zikirnya atau majelis ilmunya atau baca Qurannya di masjid. Ya. Kapan mohon maaf nih Pak? Bisa Pak siapa? Pak Mul. Pak Mul tahu kan rumah di depan Pak Mul. Misal nih mohon maaf, Pak Mul di sini sholat subuh. Habis Pak Mul dan sholat subuh sini pulang dulu ke rumah. Makan, teh, apa gitu ya. Terus sebelum syuruk, karena sudah mau Pak Mul sudah tahu mau habis ini taklim. Pak Mul datang lagi ke sini untuk dapat 2 rakaat supaya dapat haji umroh. Nggak bisa, sudah batal karena dia sudah pulang ke rumah. Jadi yang dapat pahala haji umroh kayak kita ini Ibu, yang sholat subuh di sini, kajian ilmu di sini atau ngaji. Kalau dari kajian ilmu Bapak bisa ngaji, zikir sampai datang terbit matahari, tunggu sedikit, sholat 2 rakaat. Makanya pahalanya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau Ibu sholat syuruk di rumah, ya jatuhnya dapat pahala sholat 2 saja, tidak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh ya sabar, tungguin di sini. Ya, dengan kajian, saya juga begitu, harus sabar isi kajian. Padahal kalau saya mau isi kajian cuma 5 menit saya bisa Pak. Tapi kan rugi saya Pak, dan dapat pahala haji umroh, apalagi Ramadan, Jumat lagi, barakah ini. Ya, baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.